nanti saya mau berangkat ke KP ya. Sebelum saya ke SMA KP Kedunggalar, nanti jam 1 lebih. Saya ini tadi masak. Itu masih ada di anu, tapi saya masak, hampir saya masak. Soalnya kan nanti daripada saya kesel, nanti saya makan siang nek turah kok ya masih ada di sana nih yung ini ki, tapi saya masak ini tadi saya blonjo anu tempe ini saya nanti mau ke SMA KP Kedunggalar, saya masak dulu. Ini nasinya saya kadang di Magicom besar, kadang di ini pas masak di sini. Ini kerupuk, ini tempe saya goreng ya. Ini tongkol masih ada di sana. Kalau misalnya pengen nah ini sayur sop ya. Jadi bumbunya tadi saya blender dulu. Saya juga nyambel, tapi itu lomboknya dan bawangnya saya blender. Ini juga bumbunya saya blender ya. Kan ada blender toh. Saya blender. Nah, jadi saya tidak ngulek tapi saya blender. Bumbunya saya goreng dulu, baik itu bawang, tidak saya kasih berambang tadi ya, cuma bawang sama lombok sama garam. Nah, saya blender. Nah, saya kasih ini juga. Ini sayur ngesop ya saya. Ini nanti saya soalnya mau ke SMA KP Kedunggalar, saya masak dulu ya. Entah nanti beli sate kambing pora ya. Ya masih ada di sana. Tempe 1 blondor sih ada. Tapi soalnya nek besok misalnya gak pengen keluar misalnya mumpung metu, saya itu biasanya kalau mumpung metu tuh beli sate kambing Kedunggalar itu mumpung metu maksudnya. Kalau wis di rumah males, arep males blonjo gitu loh maksud saya. Tapi ini saya masak dulu ya. Ini sate apa? Saya ngesop, tadi bumbunya saya blender ya. Itu ada sambelnya sebentar teman-teman. Anu bumbu apa itu? Lombok saya blender di sana, nggak di sini ya, nggak apa-apa, nggak usah ditunjukkan ya. Pokoknya intinya tadi bawang, lombok sama bawang saya goreng dulu, lalu saya blender itu ya. Ada blenderan untuk bumbu itu loh, bukan blender jus, beda lagi ya. Blender jus dengan blender bumbu itu beda. Saya memakai yang blender bumbu, bukan blender yang jus. Seperti ini loh teman-teman. Sebentar. Di sana ya, Jian. Sebentar. Nah ini loh teman-teman, saya tadi pakai blender bumbu bukan blender jus ya, karena beda blender bumbu dengan blender jus. Tadi lomboknya sama bawangnya saya goreng dulu, soalnya nanti saya mau ke SMA KP Kedunggalar, jadi saya masak dulu ini ya. Setelah ini kan nanti saya mau ke SMA KP Kedunggalar, entah nanti beli sate kambing apa enggak ya. Soalnya gini loh, kalau besok kan saya nggak keluar gitu loh. Kalau sudah kadung ning omah wegah nek blonjo, nanti beli sate kambing pura ya. Yang jelas ini saya masak dulu teman-teman. Maksudnya gonjo-gonjo sesok nih misalnya gak metu-metu, kok kan lauknya sudah ada gitu loh teman-teman maksud saya. Nah ini kalau ini tadi saya buat sop dulu ya. Sopnya masih ada di sana Siti. Yuk separuh enek. Nah ini tempe saya goreng. Lalu ini tongkol. Tadi saya blender pakai ini bumbunya. Penak di blender ini pokoknya. Saya tuh biasanya saya goreng dulu lombok sama bawangnya baru saya blender. Bisa juga teman-teman kalau keluarga Dik Mahmudah itu di blender dulu baru digoreng. Saya nggak bisa kalau seperti itu, beda-beda ya teman-teman. Kalau sana tuh modelnya gini, di blender dulu baru digoreng. Kalau saya goreng dulu lombok sama bawang baru saya blender. Ya bebas sih, itu bisa semua ya. Tapi kalau saya misalnya bumbunya lombok, bawang itu saya goreng dulu. Setelah saya goreng baru saya blender. Kok nggone Dik Mahmudah kan? Dik Mahmudah juga kemarin yo masak sak omah lah yo Dik Mahmudah yo Mas Yoyo itu masak tuh. Dik Mahmudah ya sering goreng tempe sih sama. Itu loh bawang itu loh. Mereka itu enggak, kalau mereka loh ya, mereka itu di blender dulu baru digoreng. Kalau saya enggak, menurut ibu ya, kalau pendapat ibu digoreng dulu baru di blender gitu nih ibu. Saya sama dengan ibu ya, jadi saya goreng dulu bawang, brambang, lombok saya goreng dulu baru di blender. Itu ibu seperti itu, saya juga seperti itu. Kalau gue Dik Mahmudah ya sering masak sama Mas Yoyo. Itu kayak gini, mereka kan sering buat sambal toh, mereka juga memblender, tapi mereka itu katanya di blender dulu baru digoreng. Itu ya bebas sih, seperti Dik Mahmudah, keluarga Dik Mahmudah boleh seperti ibu, dan saya juga boleh. Kalau saya sama seperti ibu ya, saya bumbunya saya goreng dulu baru saya blender. Bebas sih teman-teman kalau saya seperti itu. Nah ini pokoknya saya tadi sudah membuat sambal, tidak di sini ya, tidak saya kasih di sini ya, di sana ya saya buat sambal. Alhamdulillah tadi ada lombok teman-teman.
ndek ben aku beli lombok jarine mahal gitu. Saya sebenarnya ki sok kapan-kapan, tapi nek wis ada lombok yo wis rasah nandur lah. Saya rencananya kan kemarin kan sempat beberapa orang tidak jual lombok karena mahal. Sebenarnya saya rencananya mau nandur lombok, tapi ternyata ada yang jualan yo wis rasido. Nah, tadi saya bumbunya saya blender dulu di sini ya. Tapi saya goreng dulu. Kalau menurut keluarga Dek Mahmudah di blender baru digoreng, bebas sih. Nah, ibu yo bumbunya digoreng dulu baru blender yo bebas. Bebas kayak Dek Mahmudah yo bisa, kayak saya dan ibu juga bisa ya. Ini saya buat sop. Entahlah teman-teman, nanti saya beli sate kambing kedunggalan kurang. Maksud saya itu mumpung metu gitu loh saya, teman-teman. Mumpung sisa metu saya beli sate kambing biasanya 25.000 itu. Sama biasanya es jeruk 3.000 stok wae. Nek misale anu jogo-jogo ngono ya teman-teman ya. Misale mek beli, soalnya kan wis kadung ning omah, wegah blonjo-blonjo gitu loh. Saya itu jagani mumpung jek metu gitu loh teman-teman. Misalnya nanti beli sate kambing atau beli es jeruk itu gonjo-gonjogoni misalnya wegah metu gitu aja ya teman-teman ya. Ini karena mumpung di Kedunggalar, saya tuh biasanya beli sate kambing Kedunggalar 25.000 tuh dapat 10 tusuk ya. Kalau 30.000 tuh biasanya dapat 12 tusuk itu sate kambing Kedunggalar. Kalau 12 tusuk itu 30.000 ya kemarin. Kalau 25.000 itu 10 tusuk kalau nggak salah ya. Sate kambing Kedunggalar. Itu sebenarnya juga ada soto teman-teman, tapi saya ki pengen sate kambing. Nek pas nek Kedunggalan, maksud saya itu jogo-jogo nih nek kok wegah metu nek kadung ning omah tuh saya tuh arep blonjo ya wegah teman-teman. Sedangkan saya ya butuh lauk maksudnya, tapi wegah nek kadung tekan omah ki. Maksudnya saya tuh menjogo-jogo, misalnya nanti saya beli sate kambing Kedunggalan ben mumpung metu gitu aja ya teman-teman ya. Soalnya kadung ning omah wegah. Nah, ini ki tadi ki soalnya saya sebenarnya mau beli ke tetangga ya, tapi adalah ada sayur depan rumah itu lalu saya beli gitu ya. Tadi saya beli sayuran yo sing separuh kita masak. Misalnya nanti beli sate kambing mumpung tekan Kedunggalan ngono ya teman-teman ya. Daripada sok ben males metu gitu ya jogo-jogo nih ya. Ya ini ya. Ini kemarin saya juga habis ke sini tuh itu mampir di depan UGD itu teman-teman, Puskesmas Jogorogo itu ada bebek goreng harganya 28.000 enak teman-teman. Mbak Umul beli es depan Puskesmas Jogorogo sama bakso Mbak Umul dekat Puskesmas. Kalau saya beli bebek goreng harganya 28.000 sama kacang kelicinya 4 gitu ya. KB 32 kalau nggak salah. Kacang kelicinya 4 yang kecil-kecil itu ditambah bebek goreng 1 KB 32 pura 28 nek kacang kelicinya 4 sama bebek gorengnya 1 nek KB 32 pura bebek gorengnya 28 kan teman-teman kita lo ya. Pokoknya sekitar segitu kemarin saya beli pas habis ngunjungi Fat di sini itu loh. Iya saya ben ngunjungin nih teman-teman. Dan misalnya di Arif ke sini pun ben nanti biar misalnya bisa jalan-jalan dengan di Arif ben rame di sini, atau di Arif misalnya jemput Fat di sini nanti dijak ke sini kan bisa toh. Kan Desember itu katanya di Arif mau ke sini bawa mobil. Rodok suwi teman-teman. Mobilnya kan dibawa ke Surabaya. Nanti biar di Arif dibawa mobilnya di sini sekalian rame-rame di sini dengan Fat juga. Ben Fat dijemput gitu kan rodok suwi. Kayak ini teman-teman. Ya ini ya tadi teman-teman boleh ya tadi caranya kalau memblender bumbu terserah ya teman-teman, cara saya dan ibu boleh, cara gone keluarga nih, nek keluarga nih Dek Mahmudah memang seperti itu, di blender dulu baru digoreng. Kalau saya dengan ibu digoreng dulu baru di blender, bebas lah teman-teman. Nah ini saya ngesop goreng tempe. Ini saya tuh istirahat dulu kalau mau ke kafe Kedunggalar ben gak kesel. Nah ini ya sudah dulu teman-teman. Ini nasi pasti kisah air perkorong kok kurang gampang misalnya tuku nah gitu ya. Soalnya mau ke KPK Kedunggalan ki aku biasanya ki leren sik teman-teman ben gak ngantuk. Ya ini dia ya. Saya tuh cuma begini kemarin tuh terkesan rapat yayasannya itu KB itu diniatkan ibadah teman-teman. Betul sekali. Kapan-kapan saya memberikan pelajaran itu ya tentang himpitan kubur sama alam kubur ya. Oh ya saya kemarin itu saya sangat senang sekali memberikan pelajaran itu loh teman-teman yang tanggal 14 itu loh. Saya mendapatkan reaksi positif dari Mbak Umul ya. Saya kan posting kemarin kan itu doa memasuki pekuburan yang sokeh kan kemarin
pas perjalanan pulang dari sini ke Jogorogo kan Mbak Umul cerita begini. Saya kan itu kalau orang tua kafir itu tidak boleh didoakan kalau sudah meninggal ya. Apapun itu profesi anak laki-laki itu kan tidak boleh doakan orang tua yang kafir, itu kan saya begitu. Terus tapi boleh mendoakan orang yang tidak Islam itu, misalnya sukses dunia itu boleh kan gitu. Terus Mbak Umul suwe-suwe gini, daripada doa nih cuma sukses dunia tok, doa nih moga-moga wong sing gak beriman kuwi atau non muslim itu atau kafir itu menjadi Islam. Terus Mbak Umul bilang gitu ke saya. Terus aku bilang gini, wah tepat Mbak itu Mbak. Lah kowe iki lho Mbak, daripada doa nih wong sing gak Islam kuwi, misalnya dia kan masih hidup ya, dia non muslim, dia tidak beragama Islam, kan yang boleh mendoakan kan kalau non muslim itu misalnya sukses dunia gitu ya, tercapai cita-citanya di dunia itu boleh ya. Terus Mbak Umul bilang gini, lah kamu loh daripada mendoakan wong non muslim kuwi cuma hanya sukses dunia saja, tapi doakan saja non muslim itu supaya mendapatkan hidayah menjadi Islam. Aku ngomong gini, iya Mbak bener gitu. Alhamdulillah, berarti Mbak Umul itu setuju ya kalau kita itu mendoakan non muslim itu setuju ya. Karena jari Mbak Umulku selain itu kembalinya ke diri kita, kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain juga kembalinya ke kita. Alhamdulillah, saya senang sekali mendapatkan respon positif seperti itu. Saya senang sekali kemarin Mbak Umul reaksinya seperti itu ya, reaksinya itu. Nah, kalau pokoknya kata Mbak Umul, daripada mendoakan non muslim itu sukses dunia tok, sementara soalnya sukses dunia itu teman-teman, meskipun kita sukses apapun ya, kalau kita itu tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, cuma sukses dunia tok gitu loh ya. Tapi kalau sukses dunia tapi diiringi dengan takwa kepada Allah, insya Allah membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. Mbak Umul kok pinter lah ngono. Iya Mbak, betul lah. Kamu loh daripada mendoa nih Mbak Umul, daripada saya kan bilang yang boleh mendoakan kalau non muslim itu masih hidup, kalau dia tidak beriman ya, misalnya agamanya istilahnya gak beragama atau mungkin agamanya Kristen ya misalnya ya, orang tersebut tidak beragama lah istilahnya, tidak Islam. Aku kan yang boleh mendoakan kan misalnya gini, dia sukses dunia, selamat di dunia, tapi Mbak Umul ngomongin, lah daripada mendoa nih koyo ngono tok, lebih baik doakan dia supaya mendapatkan hidayah Islam gitu. Wah bener Mbak, saya bangga sekali kalau punya orang yang mendukung seperti itu. Berarti intinya kan kita boleh mendoakan non muslim mendapatkan hidayah. Memang semua orang tuh berhak untuk Islam ya, mau dia itu artis Korea, Seventeen pun dia berhak Islam. Kalau yang melarang Seventeen tidak Islam itu kan tidak ada ya. Allah itu tidak pernah ya memandang, dia itu pokoknya menciptakan jin dan manusia itu selama hidup untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada tulisan artis Korea tidak boleh Islam, tidak ada ya teman-teman. Selama manusia itu, mau itu dia artis Korea, pejabat, petani, selama dia itu hidup di alam dunia, Allah memberi kesempatan. Allah itu sudah berfirman loh, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Intinya Allah itu menciptakan jin dan manusia itu sebenarnya kan fitrahnya beragama Islam itu teman-teman. Bahkan di dalam kandungan sebenarnya manusia kan sudah dijanji, tapi kan ngingkari. Sebenarnya manusia itu sudah dijanji teman-teman kalau dia itu beragama Islam, tapi manusia itu kadang mengingkari janji. Dia itu jadi majusi atau dia jadi Nasrani atau dia tidak beragama sekalipun, itu kan yang melanggar itu manusia. Sebenarnya kalau Allah itu kan, manusia itu memang jin dan manusia diciptakan Allah itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, itu benar. Jadi tidak ada penghalang ya siapapun untuk masuk Islam, apa dia itu mau kaya, apa dia mau miskin ya, apa dia itu artis Korea misalnya Seventeen ya, tidak ada penghalang untuk masuk Islam ya. Jadi Mbak Umul tuh malah menyarankan saya kalau mendoakan non muslim itu tidak hanya sukses dunia tok. Lah percuma aku doain misalnya Seventeen sukses dunia tapi dia tidak sukses akhirat dan gak beragama Islam gitu loh. Saya tuh senang kalau ada seperti itu, berarti kan memang percaya nih agama Islam. Saya tanya lagi, Mbak Umul kamu selain agama Islam percaya apa enggak, saya gitu. Kata dia tidak. Ya syukurlah neng ngono kuwi. Berarti kan yo percaya ya, saya menyaksikan dia sendiri sakaratul mautnya orang yang
iman dengan tidak itu juga beda. Saya sudah terbukti loh teman-teman, kan barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Sedangkan yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya orang Islam. Allah itu tidak pernah mengingkari janji loh, itu sudah terbukti loh. Saya senang sekali kalau ada orang yang mendukung siapapun juga berhak Islam, termasuk Seventeen. Artis Korea itu tidak ada penghalang ya untuk menjadi Islam ya, siapapun lah, mau dia itu petani, pejabat, artis Korea, selama hidup itu Allah masih memberi kesempatan ya. Saya orang biasa sekalipun, Arab guru, Arab artis Korea, Arab pejabat, semua orang tuh berhak untuk Islam ya, untuk disadarkan menjadi Islam ya. Saya senang sekali kalau ada yang mendukung seperti itu, tidak menghalangi untuk memohonkan supaya mendapatkan hidayah. Ya boleh. Yang tidak boleh itu misalnya saya doakan Seventeen celaka, itu nggak boleh ya. Kalau saya mendoakan Seventeen supaya mendapatkan hidayah Islam itu malah dianjurkan oleh Allah. Kita kan mendoakan untuk manusia supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu boleh. Yang tidak boleh itu misalnya ya, saya doakan Seventeen bangkrut, itu tidak boleh. Saya mendoakan Seventeen kecelakaan, itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah saya mendoakan Seventeen mendapatkan hidayah Islam. Itu suatu doa yang paling baik ya. Selain mendoakan dirinya sendiri bertakwa, dia juga mendoakan orang lain bertakwa. Itu boleh teman-teman, insya Allah boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan orang lain untuk keburukan, misalnya memutus silaturahmi, mendoakan keburukan, itu tidak boleh ya. Mau dia itu non muslim, mau dia itu muslim, tidak boleh. Tapi kalau mendoakan misalnya non muslim yang tidak beragama ataupun agama Kristen atau tidak beragama sekalipun untuk mendapatkan hidayah Islam, itu boleh ya. Jadi ki Allah itu tidak memandang apakah itu artis Korea, apa itu pejabat, apa itu guru, ibu rumah tangga, ya kan. Dek Mahmudah kan ibu rumah tangga, nyatane yo ngaji, nyatane yo Dek Mahmudah yo sholat Islam gitu ya. Tidak memandang siapapun untuk bertakwa kepada Allah, apa dia itu mau guru seperti saya itu, mau artis Korea seperti Seventeen, kemudian mau pejabat seperti ya para pejabat-pejabat itulah, seperti petani dan pedagang, siapapun lah teman-teman. Tidak ada penghalang untuk selama hidup itu bertakwa kepada Allah, karena Allah itu selama masih hidup ya, masih diberi kesempatan untuk menggapai surga, itu masih ada kesempatan. Jadi bagi yang masih hidup itu seharusnya bersyukur dengan memanfaatkan hidupnya itu untuk mencari ridhonya Allah, itu intinya ya teman-teman. Jadi kalau kita itu mendoakan non muslim untuk mendapatkan hidayah Islam itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah mendoakan orang lain agar celaka, agar dia misalnya bangkrut usahanya, kecelakaan, itu tidak boleh. Tapi yang boleh itu mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah Islam, itu boleh teman-teman ya. Jadi tidak ada penghalang ya, artis Korea kok tidak boleh Islam, malah dianjurkan kita itu mendoakan sesama manusia itu supaya beriman kepada Allah ya. Sekian dulu ya teman-teman. Jadi saran dari saya tadi, saya nanti mau ke SMA KP Kedunggalan, saya sudah masak ini saya sementara ini ya, sementara dulu. Nanti misalnya saya beli sate kambing ya, dari mumpung metu gitu loh teman-teman. Nah ini saya tadi saya blender, nanti iya saya blender bumbunya, saya sambalnya di satu, nanti saya makan ya. Sekian dulu ya saya. Intinya kalau segala sesuatu kita lakukan di alam dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah ya. Dan kita itu boleh mendoakan siapapun, baik itu keluarga kita, artis Korea, untuk kebaikan. Selama kebaikan itu Allah tidak melarang ya. Yang tidak boleh itu kalau kita mendoakan orang lain itu sengsara, itu tidak boleh. Ya misalnya Seventeen sukses dunia, Seventeen mendapatkan hidayah Islam, itu boleh ya. Yang tidak boleh itu mendoakan orang lain agar celaka, itu tidak boleh. Kalau mendoakan mendapatkan hidayah Islam itu Allah malah suka loh teman-teman. Berarti intinya kan mengajak orang lain ke kebaikan gitu loh ya. Jadi tidak ada penghalang ya artis Korea itu untuk beriman kepada Allah. Selama masih hidup kita semua itu mendapatkan kesempatan untuk mendapat ridho Allah dan masuk ke dalam surga, itu intinya ya teman-teman. Saya nanti mau ke SMA KP Kedunggalan, saya masak dulu tapi. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.